Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Minaria Purba, dalam konten penyampaian firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 31 tentang kisah Yakub bergulat dengan Allah di Sungai Yabok. Yakub tidak akan melepaskan Allah pergi sebelum Allah memberkati Yakub, supaya Yakub dapat selamat ketika bertemu dengan abangnya sendiri yang bernama Esau. Saya akan membacakan kisahnya di kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 31. Saya akan membacakan untuk saudara. Saudara boleh mendengar, boleh merenungkannya, karena yang berbahagia ialah dia yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sampai demikian yang menjadi tema bagi kita adalah, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Saya ulangi, saya tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada pasal sebelumnya Yakub bekerja 14 tahun di rumah pamannya Laban untuk mendapatkan kedua istrinya yang bernama Lea dan Rahel. Namun pada pasal ke-32 ini Yakub ingin kembali ke rumah orang tuanya, ke rumah saudaranya, dan memungkinkan dia bertemu dengan kakaknya Esau. Sementara Yakub punya persoalan pribadi dengan Esau di saat dia memperebutkan berkat dari bapaknya Ishak, dia harus menyamar menjadi Esau. Peristiwa kedua ketika Yakub mengambil hak kesulungan itu dari abangnya Esau, dia harus menggantikannya dengan sepiring bubur merah. Dari penipuan itulah, dari rasa bersalah itulah, dia dibayang-bayangi dengan ketakutan. Sama seperti kita ketahui, Yakub
harus kembali ke daerahnya, dan melaluinya juga keturunannya akan sebanyak bintang di langit yang tidak dapat dihitung banyaknya. Tetapi bagaimanakah caranya supaya dia dapat selamat ketika dia bertemu dengan kakaknya sendiri yang bernama Esau? Dia mendahulukan utusannya, mendahulukan beberapa hartanya, bahkan mendahulukan menyeberangkan istrinya dan anak-anaknya. Semalaman penuh di sungai Yabok, di pinggir sungai Yabok, di Peniel, Yakub tidur dan dia bergulat dengan Allah sepanjang malam. Dia memohon pemberkatan dari Allah. Dia memohon penyelamatan dari Allah. Dan dia terus bergulat dengan Allah. Dan Allah ingin melepaskan diri dari cengkeraman Yakub. Namun begitu ketatnya Yakub memegang Allah, dan sampai Allah memukul pangkal paha Yakub sampai terplecok. Dan Allah bertanya kepada Yakub, "Siapa namamu?" Dan Yakub menjawab, "Yakub." Dan saat itu juga Allah menggantikan nama Yakub menjadi Israel. Karena Yakub telah bergulat terhadap Allah dan terhadap manusia, tetapi Yakub menjadi pemenang. Puji Tuhan. Dan karena fajar sudah menyingsing, Allah ingin pergi, tetapi satu permohonan Yakub kepada Allah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku." Ini adalah permohonan yang sungguh-sungguh, permohonan yang mengandalkan Allah, permohonan memang hanya satu-satunya Allah yang dapat mendengar, Allah yang dapat memahami, Allah yang dapat memberikan jawaban keselamatan akan kehidupan Yakub. Dan puji Tuhan, Allah memberkati dia dan mengatakan Yakub yang berubah nama menjadi Israel, dia menjadi pemenang terhadap Allah dan di hadapan manusia. Dan karena itulah Yakub menyebut nama tempat dia bergulat dengan Allah di pinggir sungai Yabok bernama Peniel, karena Yakub bertemu dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita pelajari kisah perjalanan orang percaya, tidak begitu enak tetapi rentan dengan masalah. Misalnya Abraham, dia disuruh pergi meninggalkan daerahnya sendiri, dan dia begitu sulit untuk mendapatkan keturunan. Sampai kepada Ishak sendiri harus dipersembahkan, harus menghadapi ujian sekalipun Tuhan menggantikan persembahan tersebut. Sampai kepada kisah Yakub yang kita sendiri mengetahui begitu beratnya perjalanan yang dia lalui. Tetapi karena dia datang kepada Allah dan Allah hadir di dalam pergumulannya, maka Yakub mengalami kelegaan, Yakub mengalami kuasa Tuhan, Yakub ada sukacita karena meskipun anak-anaknya sempat di dalam
permusuhan karena anak-anaknya harus menjual Yusuf, namun pada endingnya Yusuf dipersiapkan Allah menjadi lumbung makanan bagi orang tua dan saudaranya, dan Yusuf dapat menyelamatkan orang tua dan saudaranya dari kelaparan, dan Yusuf juga dengan ikhlas memberikan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanan hidup orang Kristen, saudara dan saya rentan dengan masalah dari orang lain, masalah dari diri kita sendiri. Ada masalah pandemi COVID-19 yang sering menakutkan, mengkhawatirkan akan kesehatan dan kematian. Aktifnya kembali erupsi Gunung Sinabung yang mengkhawatirkan, menakutkan kesehatan, ekonomi, dan kematian. Ketika masalah itu datang, kemanakah kita harus pergi? Dan kemanakah kita harus bersandar? Dan kepada siapakah kita harus mengadu? Kita harus pergi kepada Yesus. Kita harus bersandar kepada Yesus. Kita harus mengadu kepada Yesus. Tidak ada janji bahwa orang yang dekat kepada Yesus itu bebas dari masalah atau tidak mendapat masalah. Tetapi ketika ada masalah, ada Yesus yang akan memberikan pertolongan, ada Yesus yang akan memberikan jalan keluar, ada Yesus yang akan memberikan perlindungan, ada Yesus yang akan memberikan penyertaan, ada Yesus yang akan memberkati. Maka firman-Nya Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau merasa diberkati dari konten ini, silahkan subscribe, like, dan jika ada saran dan masukan untuk kemajuan konten berikutnya, berikan komen di komen yang ada di bawah ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sehat panjang umur, bahagia selalu bersama dengan keluarga dan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa di konten berikutnya.